Mana kita? Mau apa kita? Kompak dah siap. Guys, kita nyebrang ke sana guys. Nyebrang guys. Kaliwat. Cewek komentar nama. Kenapa rahu oh? Hai weh. Kok kata sopan. Pak, mas perahu pak, geser pak. Oh, bain ta, bain lu jangkung ta. Bain lu jangkung di depan ta. Sok weh. Nilai kami mah. Takut pasir.
nonton kan ya, nanti ini ayo, tuh yang tenorin tuh, sorry tonton tuh tenorin tuh. Tangannya dilepas, kalau kelihatan kecuali burung merak. Kalau burung merak dilepas, itu dekat luar sana jauh. Untuk lokasi ini namanya Taman Wisata Alam dan Cagar Alam, luasnya itu 1000 hektar, dibagi 3 kunjungan. Ada cagar alam laut, ada cagar alam darat, sama Taman Wisata Alam. Nah kalau tadi naik perahu itu masuknya cagar alam laut. Nah yang sekarang kita mau kunjungi namanya Taman Wisata Alam. Nah dari Taman Wisata Alam ini kalau kita masuk lagi ke dalam itu namanya cagar alam darat. Di dalam ada kunjungan, kita bisa lihat bunga rafflesia atau bunga bangkai, ada air terjun, sama sapi Bali. Sapi Bali ada di dalam. Oh iya. Ayah. Kalau dulu itu ada banteng, cuman banteng tahun 82 punah waktu gunung yang dari Tasik itu meletus. Jadi abunya sampai sini, timbul padang rumput, dimakan sama banteng, bantengnya terkontaminasi atau keracunan. Oke, kita berhenti dulu sebelah sini. Nah, itu sebelah kanan itu ada salah satu peninggalan Jepang. Namanya Gua Jepang ataupun Bunker Jepang. Ini dibuat tahun 1941 sampai 1945. Nah, waktu Jepang menjajah Indonesia, kerja paksa namanya kerja Romusa. Jadi orang Indonesia dikerja paksakan sama Jepang untuk membuat bunker ini, itu dikasih 1 on beras per harinya. Nah, fungsinya ini tempat penyimpanan senjata ataupun tempat penyimpanan amunisi. Jadi bentuknya kayak kamar. Nah, nanti sebelah sini sama nih. Kita lanjut aja. Nah, dikarenakan gua ini gua buatan, jadi nggak ada yang namanya stalaktit sama stalagmitnya. Nanti yang ada stalaktit sama stalagmitnya itu di gua alam. Jadi gua yang terbentuk karena alam. Datang kapan sini, Bu? Subuh. Rencana wisatanya mau kemana lagi setelah dari sini? Gak ada rencana ini. Hotel mau kepopoan ayo pengen Ya buat tidur malam. Karena check-in. Nah ini sebelah kanan sama seperti yang barusan, bunker Jepang ataupun gua Jepang. Jadi bukti bahwa orang Jepang itu dulu pernah ke sini, Bu. Jadi ada ya sekitar 30 unitan di sini. Ada tempat penyimpanan senjata, ada tempat pengintaian, ada tempat penyiksaan, ada jebakannya atau labirinnya juga. Banyak. Nah itu sebelah kiri biasanya Ibu Susi ya. Nah nanti kalau udah di depan itu jalannya udah jalan Paping Dok, Bu. Jadi udah datar. Nah, kalau di depan ini namanya muara. Jadi pertemuan air laut sama air sungai. Cuman di sini nggak ada buayanya. Nanti nyebrang. Nanti kita nyebrang, nunggu air lautnya balik lagi ke sana, Bu. Kalau nggak nyebrang lewat sini, kita muter lewat jembatan sana. Nah, kebetulan sekarang ada syuting, Bu. Syuting horor di sini. Udah 4 hari. Bintang film na. Jadi lokasi ini yang sering dipakai buat syuting film, cuman kebanyakan film-film kolosal kayak Mak Lampir, Raden Kian Santang, Saur Sepuh, Tutur Tinular dulu di sini.
Nah itu tuh bikin makam-makaman tuh. Nah itu kru-kru film horor. Itu lewat pantai timur. Kalau pantai barat kan susah naik tangga. Kalau pantai timur datar. Oke, kita ke sebelah sini. Di depan tapi nah ini di bawah. Ini kebetulan lagi surut, jadi kita bisa lompat ke sini. Kita ke sebelah sini. Saya akan putar lewat sini. Wah. Lurus, lurus terang. Guys, kita masih menjelajah. Episode selanjutnya kita ngeliat sapi Arab. Sana guys. Jurusan kehutanan ataupun yang KKN. Jadi mereka tidurnya di sini. Ya, PKSDA. Jadi mereka penelitian tentang tumbuhan, hewan, sama terumbu karang. Dikarenakan di dalam sini nggak boleh didiriin tenda, makanya udah disiapin bangunan tidur. Nah misalkan ada sekeluarga pingin sewa bangunan ini juga bisa disewain. Kalau pingin suasana sunyi sepi. Oke Ibu, lanjut ke sebelah sini. Nah ini bekas rusa ya. Bekas rusa, cuman sekarang rusanya nggak tahu kemana. Kalau hewan-hewannya seperti rusa, monyet, lutung, terus landak itu nggak ditangkarin, jadi mereka liar. Kalau yang udah jelas banyak itu monyet. Karena monyet di sini satu jenis ada 7 kelompok. Satu kelompoknya itu ada 50 sampai 60 ekor. Dan setiap kelompoknya ada rajanya. Ada pemimpinnya. Jadi dulu namanya Pananjung. Nah, waktu abad ke-16 di sini ada satu kerajaan kecil namanya Kerajaan Pananjung yang dirajai jadi kayak benalu. Numpang hidup di pohon lain, kalau udah besar dia berkuasa. Namanya pohon ya, pohon ya. Tidak tahu berterima Ya. kasih. Udah sampai segitu. Kalau bangunan asli Jepangnya seperti ini. Jadi dari bukit yang dipahat. Kalau yang tadi kan udah dicor. Itu sama tempat penyimpanan senjata ataupun tempat penyimpanan amunisi. Dulu lokasi ini sebelum namanya Taman Wisata Alam dan Cagar Alam, ini namanya Taman Burung. Waktu Belanda, burung dilepas banteng, rusa, monyet, itu suku burung. Namun semenjak ditemukannya bunga rafflesia di sini, ini dialihfungsikan menjadi Taman Wisata Alam dan Cagar Alam. Nah, jadi sekarang mah nggak boleh diburu untuk hewan-hewannya. Bunga rafflesia adanya itu di dalam Bu. Nah, di dalam di Cagar Alam Darat. Jadi perjalanan ke sana itu pulang pergi 2 jam. Nah, masih ada. Untuk jenis bunga rafflesianya di sini namanya Rafflesia padma. Jadi ukurannya lebih kecil dari Rafflesia arnoldi. Kebetulan Juni, Juli, Agustus itu lagi mekar ya.
itu paling mekar 1 minggu hancur. Nah yang masih kuncup itu mekar lagi. Jadi banyak yang ininya, yang masih kuncupnya. Nah kita lanjut ke peninggalan kerajaan Pananjung, namanya situs Batu Kalde. Nah nanti dari situs Batu Kalde kita lanjut ke Gua Alam, Gua Panggung, Gua Parat atau Gua Nyamalampir sama Gua Miring. Namun nanti sebelum lanjut mungkin mau duduk-duduk dulu, kebetulan juga ada warung di sana. Mungkin mau beli cilok, kelapa muda, kopi, boleh. Waktu bebas. Mau 1 hari 1 malam juga silakan. Oke, kita ke sebelah sini. Nah, kalau kita lanjut ke sebelah sana, Bu, ada 2 gua, namanya Gua Lanang sama Gua Sumur Mudal. Cuman Gua Lanang sama Gua Sumur Mudal udah 2 tahun lebih nggak dikunjungi. Karena kan akses jalannya kan masih bebatuan. Yang awet muda di mana? Nanti paling ujung. Ya. Kita mau ke gua, guys. Mana? Nanti di Gua Parat, Gua Malampir. Dah lah pakai kali mas horizon mas soek. Emang nginepnya di mana? Gak tahu tuh. Oyo Oh iya. Jakarta Pangandaran jauh, terus mungkin kru-krunya kan harus tidurnya di biaya lebih. Nama kamu. Guys, ikuti terus perjalanan kita. Mantap. Bawa 2 botol mantap. Selapnya. Tiga banyak ini. Ada bahan tadi ini. Ban. Apa tosan? Kata sangat doa ya. Rente. Orang sering. Di sini nggak ada umur. Nah itu lutung ya di atas tuh. Mana? Itu kecil anaknya. Mana? Itu. Nah ini peninggalan kerajaan Pananjung waktu abad ke-16. Kerajaan kecil bawahan dari kerajaan Balut Ciamis. Kerajaan Pananjung. Ini peninggalannya yang dihancurkan sama suku Bajo ataupun Bajak Laut. Ini yang disebut Asa Sapi ataupun Nandi. Jadi patung sapi jantan ini yang didewakan atau yang disembah oleh agama Hindu. Ini tunggangannya Dewa Siwa. Nah terus yang kotak itu namanya batu yoni. Batu yoni ini dalam agama Hindu itu simbol buat perempuan. Nah kalau simbol buat laki-laki namanya lingga. Bentuk lingga seperti batangan, cuman lingganya belum diketemukan. Jadi masih terkubur di sini. Nah nanti setelah diketemukan disatuin ke lubangnya. Nah, setelah ada lingganya nanti dikasih susu ataupun dikasih madu. Tinggalin ke sebelah sini. Kalau di agama Islam itu tempat berwudunya atau tempat susunya. Terus yang ini namanya batu Padmasana. Bentuknya seperti bunga sate. Ini simbol keabadian atau tempat Dewa Matahari. Nah, terus belakang saya ini ada 2 makom simbol ataupun petilasan. Jadi mereka pernah datang ke sini lalu film ataupun menghilang, nggak tahu kemana. Nah dibikinlah simbol ataupun petilasan. Nah, ini karuhunnya orang Sumedang namanya Mbah Terongpeot, yang itu Mbah Murbaen. Jadi Mbah Terongpeot ini salah satu orang yang disuruh sama Prabu Siliwangi untuk membawa mahkotanya diserahin ke Desa Ulun saja dari Cirebon. Nah salah satu orangnya ini Mbah Terongpeot. Terus kemarin sama arkeolog ini diteliti jenis batuannya. Ini bukan batuan asli Pangandaran. Kalau batuan asli Pangandaran seperti ini terumbu karang. Nah, ini jenisnya itu batuan antik. Jadi batuan ini adanya dalam mulut gunung berapi. Sedangkan di Pangandaran nggak ada gunung berapi. Jadi batuan ini nggak tahu dari Aceh, nggak tahu dari Jawa, itu nggak ada sini. Waktu abad ke-16. Iya, ini apa pahatannya dari Temanggung.
Ya, silakan mau nyobain. Boleh ya? Balik badan lah. Oh, ya, poin. Poin lah. Silakan. Mana bapak saya? Poin na na yan. Amin. Ini jelas. Ah. Ini ada. Ininya cari jangan. Kita nama Pangandaran kena minat Pak. Cagar alam. Cagar alam. Pangandaran wongi angkata adik Pangandaran ada sengaja tinggi sama dengan bapak sakala saya transfer wae. Itu ada yang jaga. Mau ke toilet silakan. Kita nunggunya sebelah depan. Dikarenakan pengunjung yang dari luar itu sampai jam 4:30 sore nggak boleh masuk, jadi udah tutup. Nah pengunjung yang ada di dalam itu sampai jam 5 sore itu udah harus keluar. Jadi di sini udah gelap. Nah itu depan ada penangkaran burung merak. Air hujan. Awalnya merak ini dilepas, cuman waktu dilepas merak yang betina itu suka keluar karena jauh. Terus yang jantannya suka ngejar ke pengunjung, akhirnya dimasukin ke penangkaran. Nah, cuman sayang belum lama merak yang jantannya mati. Ini jadi tinggal yang betina. Nah, yang suka mekarin ekornya itu merak yang jantan. Bahasa-bahasa kita maksudnya bisa menjadi pura.
dua, tiga. 1, 2, 3. Oh. Awas lah Erdi. Ini makomnya 3 laut anak angkat di beliau disuruh sama dia dulu ada pantai Pangandaran, karena pantai Pangandaran ini masih termasuk pantai selatan. Menurut cerita legenda, 3 laut ini mempunyai 7 istri, namun hidup ke-7 istrinya itu tak pernah dan selalu bertengkar satu sama lain. Akhirnya 3 laut ini diperintah sama ibu-bapaknya yaitu di Orang Kidul, yaitu disuruh mancing ke Gua Panggung di sini. Nah, pergi mancing ke sini dapatnya ikan tapel, ikan tempel. Bentuk ikannya seperti ikan sapu-sapu, cuman kecil, tempel ikan yang besar. Nah, setelah dapat ikan tempel, dibawa pulang, terus dimasak, dimakan sama ke-7 istrinya. Akhirnya hidup ke-7 istrinya itu rukun ataupun akur. Nah, terus beliau pamitan kepada 7 istrinya, mau semedi di sini. Nah, dalam jangka waktu yang lama dia itu nggak pulang ke rumah, dijenguk sama istri yang ke-7 ke sini udah nggak ada. Nah, dibangunlah simbol ataupun petilasan. Nah, ini tempat semedinya 2 kecil. Jadi dulu sebelum ramai pengunjung berdatangan ke sini, banyak yang semedi di sini sampai 1 minggu, 2 minggu. Mereka itu nggak makan, nggak minum, dan cuma kembali ke dirinya masing-masing, nggak tahu pengen apa. Nah, sampai sekarang masih ada, cuman dikarenakan sekarang udah ramai pengunjung, paling sekarang itu 1 malam. Datang sore, bermalam di sini, pagi-pagi pulang. Nah, ini tempat semedinya. Ada tempat sampahnya. Ada yang disuruh sama gurunya, ada yang bilang mau narik barang atau pusaka, itu macam-macam ya. Nah, ini di sebelah sini tempat semedi atau tempat tampaknya. Kalau makin ke dalam ya makin kecil sih guanya. Tempat semedi. Itu ya mah alam. Jadi bukan buatan manusia. Ini terbentuknya karena bisa air laut. Nah, terus dulu makomnya itu sederhana bu, cuma bukan batu aja. Itu katanya ada yang berhasil dari Gua Panggung ini itu nyumbangin semua itu. Batu nisan, keramik, payung, kayu hijau, sama pagarnya. Dia renovasi. Katanya berhasil dari Gua Panggung. Makomnya Kiai Laut atau nama aslinya Kiai Panci. Ya, kita lanjut ke Gua Parat atau Guanya Malampir. Kalau Gua Parat nanti setelah dari Gua Parat. Itu ya, sama nah, ini kan cuma Ini ada rombongan itu aja.
anak biru. Nah, dari Pemanu udah ada fasilitas center. Nah, misalkan nanti kekurangan, karena ada jasa sewaan sekitar 10.000 kalau mau nyewa. Kalau yang dari saya ini udah gratis. Boleh, cuman yang nggak terlalu fokus. Ini makomnya 3 laut anak angkat tidur di bawah di sini sama di ada pantai Pangandaran, karena pantai Pangandaran ini masih termasuk pantai selatan. Menurut cerita legenda, 3 laut ini mempunyai 7 istri, namun hidup ke-7 istrinya itu gak pernah akur dan selalu bertengkar satu sama lain. Akhirnya 3 laut ini diperintah sama ibu-bapaknya yaitu di Bawah Kidul, yaitu disuruh mancing ke Gua Panggung di sini. Nah, pergi mancing ke sini dapatnya ikan tapol atau ikan tempel. Bentuk ikannya seperti ikan sapu-sapu, cuman kecil, tempel ikan yang besar. Nah, setelah dapat ikan tempel, dibawa pulang, terus dimasak, dimakan sama ke-7 istrinya. Akhirnya hidup ke-7 istrinya itu rukun ataupun akur. Nah, terus beliau pamitan kepada 7 istrinya, mau semedi di sini. Nah, dalam jangka waktu yang lama dia itu nggak pulang ke rumah, dijenguk sama istri yang ke-7 ke sini udah nggak ada. Nah, dibangunlah simbol ataupun petilasan. Nah, ini tempat semedinya 2 kecil. Jadi dulu sebelum ramai pengunjung berdatangan ke sini, banyak yang semedi di sini sampai 1 minggu, 2 minggu. Mereka itu nggak makan, nggak minum, dan cuma kembali ke dirinya masing-masing, nggak tahu pengen apa. Ya. Nah, sampai sekarang masih ada, cuman dikarenakan sekarang udah ramai pengunjung, paling sekarang itu 1 malam. Datang sore, bermalam di sini, pagi-pagi pulang. Nah, ini tempat semedinya. Tempat tampaknya. Ada yang disuruh sama gurunya, ada yang bilang mau narik barang atau pusaka, itu macam-macam ya. Nah, ini di sebelah sini tempat semedi atau tempat tampaknya. Kalau makin ke dalam ya makin kecil sih guanya. Tempat semedi. Itu ya mah alam. Jadi bukan buatan manusia. Ini terbentuknya karena bisa air laut. Nah, terus dulu makomnya itu sederhana Bu, cuma bukan batu aja. Katanya ada yang berhasil dari Gua Panggung ini itu nyumbangin semua itu. Batu nisan, keramik, payung, kain hijau, sama pagarnya. Inovasi. Katanya berhasil dari Gua Panggung. Makomnya Tiga Laut atau nama aslinya Kiai Panci. Ya, kita lanjut ke Gua Parat atau Guanya Malampir. Kalau Gua Parat, nanti setelah dari Gua Parat. Itu Ya, aman sama
Nah, ini teh cuma ini teh esa rombongan itu aja. Itu aja di anak biru. Nah, dari Pemanu udah ada fasilitas center. Nah, misalkan nanti kekurangan, di sana ada jasa sewaan. Satu 10.000 kalau mau nyewa. Kalau yang dari saya ini udah gratis. Boleh, cuman yang nggak terlalu fokus. Ini makamnya jaga laut anak angkat di bidang timur sama di ada pantai Pangandaran, karena pantai Pangandaran ini masih termasuk pantai selatan. Menurut cerita legenda, jadi jaga laut ini mempunyai 7 istri, namun hidup ke-7 istrinya itu tak pernah dan selalu bertengkar satu sama lain. Akhirnya si jaga laut ini diperintah sama ibu-bapaknya yaitu orang Kidul, yaitu disuruh mancing ke Gua Kamu di sini. Nah, pergi mancing ke sini dapatnya ikan takol atau ikan tempel. Bentuk ikannya seperti ikan sapu-sapu, cuman kecil, tempel ikan yang besar. Nah, setelah dapat ikan tempel, dibawa pulang, terus dimasak, dimakan sama ke-7 istrinya. Akhirnya hidup ke-7 istrinya itu rukun ataupun akur. Nah, terus beliau pamitan kepada 7 istrinya, mau semedi di sini. Nah, dalam jangka waktu yang lama dia itu nggak pulang ke rumah, dijenguk sama istri yang ke-7 ke sini udah nggak ada. Nah, dibangunlah simbol ataupun petilasan. Nah, ini tempat semedinya gua kecil. Jadi dulu sebelum ramai pengunjung berdatangan ke sini, banyak yang semedi di sini sampai 1 minggu, 2 minggu. Mereka itu nggak makan, nggak minum, dan cuma kembali ke dirinya masing-masing, nggak tahu pengen apa. Ya. Nah, sampai sekarang masih ada, cuman dikarenakan sekarang udah ramai pengunjung, paling sekarang itu 1 malam. Datang sore, bermalam di sini, pagi-pagi pulang. Nah, ini tempat semedinya. Ada tempat sampahnya. Ada yang disuruh sama gurunya, ada yang bilang mau narik barang atau pusaka, itu macam-macam ya. Nah, ini di sebelah sini tempat semedi atau tempat tampaknya. Kalau makin ke dalam ya makin kecil sih guanya. Tempat semedi. Itu ya mah alam. Jadi bukan buatan manusia. Ini terbentuknya karena bisa air laut. Nah,
Nah, terus dulu makomnya itu sederhana Bu, cuma bukan batu aja. Katanya ada yang berhasil dari gua Panggang ini itu nyumbangin semua itu. Batu nisan, keramik, payung, kain hijau, sama pagarnya. Dia inovasi. Katanya berhasil dari gua. Makomnya Kiai Daud atau nama aslinya Kiai Panci. Ya, kita lanjut ke Gua Parat atau Guanya Malampir. Kalau Gua Parat, nanti setelah dari Gua Parat. Ya, sama. Nah, ini kan cuma Ini ada kesan rombongan itu aja. Ini anak biru. badan nyawa sentrum Guys, ini semakin ke dalam semakin aduh udah hebat sendiri. Kita tidur sebelah sini, kemudian belakang. Sini ada batu kristal. Jadi batu ini kalau ada sini seperti ada pecahan kacanya, jadi ada bling blingnya. Ini namanya batu stalagmit. Jadi batu ini turunnya dari bawah ke atas. Nah kalau kita lihat keseluruhan batu ini mirip kayak unta, binatang padang pasir. Ini badan, ini bulu, ini kepalanya. Nah di sini mitosnya barang siapa pegang batu unta ini, insya Allah cepat ke Mekah dan naik haji. Amin. Doa malampir atau doa keramat. Ini ada batu stalagmit, ini atau batu jorok. Nah di sini mitosnya
sekarang siapa punya pasangan laki-laki pegang yang ayah, perempuan pegang yang laki-laki, kalau nggak punya pegang dua-duanya. Ini batuan lupain seperti nama kalau yang lain jadi masih bisa membesarkan panjang. Tapi ada pakai baju kalau orang awet sudah. Nah itu batu jaganya Pak, ini yang pegang silakan. Pegang. Laki-laki pegang yang perempuan pegang laki-laki. Yang laki-laki mana sih? Yang kanan. Iya, yang laki-laki. Itu yang wedon. Saya berwangi buat anak. Ya boleh. Tapi yang pegang wedon. Ya. Silakan. Awas jangan salah pegang. Kalau yang keras berarti batu. Kalau udah ke sebelah sini. Kalau yang keras berarti batu. Kalau yang lembek berarti bukan batu. Kita orang gitu maksudnya. Nah sebelah sini ini yang dinamakan tinggal laki-laki pegang yang wedon. Nah, untuk filosofinya sebodoh-bodohnya orang kalau rajin belajar insya Allah pintar untuk berhasil. Ini juga sekeras-kerasnya batu cuma kita catain ya. Intinya kita itu jangan mudah putus asa. Kalau musim-musim dari sini saja boleh. Nah ini misalnya kalau kita cuci muka atau ya cuci muka kalau mandi mah nggak ada airnya ini. Itu bisa awet muda ya. Lanjut Mani. Ini kalau Belajar berbahasa. nah ini yang dinamakan paha ayam. Ini untuk paha kemudiannya. Jadi mirip seperti paha ayam. Karena ayam. Ada sahabat. Ayah tetap masih mana? Wow, benar-benar itu ayah akan dasar tuh. Mantap. Kami lihat tuh di atas makan sana. Biasanya kalau lapar di kresek-kresek itu udah keluar Bu. Oh, suara udah Suara. Joni sama Lincil namanya. Jon, cuman udah kenyang. Jon, ke dia Jon. Ada 5 ekor semuanya sudah. Joni. Pandang. Keluar kenyang Joni. Oh, sini sana. Jadi isian Udah kenyang. Karobo. Tidur nyenyak. Buat Siang. Kalau malam sih. Alah, itu teh kalau Jeng. Nah terus sebelah sini ini yang dinamakan batu gamelan atau musik tradisional. Batu gamelan. Tuh balik tuh kanan. Saya iya. Tarik atuh. Nah. Tradisional.
dari para Sunda yang artinya tembus. Kalau ini batu gentong, kalau zaman dulu tempat menyimpan beras, pelampiasan. Ini bentuknya kayak gentong. Itu di Wahabu, di gua. Alhamdulillah. Batu arit, arit. Nah ini pohon yang tumbang Bu, ini peninggalan tsunami tahun 2006. Jadi waktu air yang terjadi ke laut ini tarik tumbang. Cuman di tengah-tengah masih ada akar yang tertanam, jadi pohon ini sampai sekarang masih hidup. Nah kita masuk ke dalam Gua Miring ataupun Gua Penampakan. Panjang guanya kurang lebih 30 meter. Ini pas keluarnya dalam 3 meter jalannya kita harus miring-miring. Nah disebut Gua Penampakan karena ada batu mirip kayak pocong. Jadi kayak orang mati yang dibungkus kain kafan. Dulu Gua Miring ini juga sempat dipakai syuting sama Trans 7, syuting di Nyali. Cuman di sini nggak ada penampakan. Oke, nah ini batunya di atas. Oh iya. Jadi sepintas mirip kayak orang mati yang dibungkus kain kafan, seperti ada ikatan kepala sama pinggang. Namanya batu pocong. Iya, kayak pocong. Kalau kata orang Pangandaran namanya batu pocing. Jadi pocong lagi cicing. Oh iya. Pocing. Kayak polan. Oke, lanjut sebelah sini. Oke, sebelah sini Kak. Nah, sebelah sini tunggu yang belakang, jangan dulu keluar. Nah, kalau yang depan dari sini balik badan. Kalau tadi nampak belakang, sebelah sini nampak depan. Nah, ini sepintas kayak ada tangan, itu ada kuncungnya di atas. Mantap. Itu kayak ada tangan. Ada Ya. Kalau tadi nampak belakang, ini nampak depan. Jika terkieu gitu manusia. Ini di sini. Yang kanannya. Oh iya, oh, benar. Itu nampak belakang di depan. Oh. Imajinasi saya ini patung keluarga, jadi kayak ibu anak sama bapaknya lagi pelukan, cuman bukan keluarga bahagia, soalnya keluarga pocong ini. Nah, waktu semalam ini 1 Muharram ini Miring kan juga. Bisa tuh. Semua. Miring ngangkat. Nah, rame-rame. Untuk kameramen masih tukang. Pemirsa, biasa. Ah, kade eta budak. Hah? Miring, miring. Bak Meng. Oh. Kayak ya dari si mama dibawakan kieu. Aku bebas.
Rusuh. Ini udah 5 lokasi, tapi misalkan ibu masih kuat jalan bisa ke ujung sebelah sana Gua Rengganis. Gua Rengganis ya di muka wet mudah, cuman kita nggak bisa masuk ke dalam guanya. Terus Gua Rengganis itu posisinya dari Gua Miring ini ada 700 meter. 700 meter mentok, nanti balik lagi sini. Wah, lanjut. Kalau mau lanjut kita ke sebelah sana. Guys, kita ke Gua Rengganis langsung. Dulunya tempat pemandiannya Ibu Dewi Rengganis, permaisuri dari kerajaan. Pino. Mau cat. Dari sini adik. Gitu. Kena kurang enak ya. Kurang enak. Iya. Oh, kurang enak ya. Luhur. Gitu. Gitu. Deket.
Ini kalau kutihan neng. Kayak malika tuh. Nah gitu. Nah gitu. Tuh. Neng tiung na kabur laan tiung mesti ngapung. Mana mobil teh? Hotel. Hotel itu. Lantai. Luar biasa. Wow, pokok nama untuk hari ini well. Meledak.